Oke, balik lagi di channel Ceritain Bukumu, kali ini bersama Randi Swandaru. Hari ini saya ingin cerita sebuah buku yang judulnya Marketing to the Middle Class Muslim yang ditulis oleh Yusuf Hadi. Jadi pernah nggak sih kalian dengar, entah dari berita di TV, di radio, atau baca berita online, atau dengar teman lo bilang bahwa Indonesia tuh bisa jadi negara maju pada tahun 2030 gara-gara bonus demografi yang kita alami? Pernah nggak? Nah, jadi sebenarnya tuh ada banyak riset yang menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi bagian dari 5 negara dengan GDP terbesar di dunia atau pendapatan domestik bruto terbesar di dunia pada tahun 2030. Nah, dari banyak riset itu saya ingin kasih contoh satu aja, sebuah riset yang ditulis oleh Standard Chartered dengan judul Super Cycle Report. Teman-teman bisa cari sebenarnya ya di dalam di Google ya, dicari aja Super Cycle Report itu apa. Nah, yang ingin saya ceritain di dalam research itu, salah satu pendorong bagi majunya ekonomi kita adalah besarnya jumlah middle class atau masyarakat kelas menengah yang ada di Indonesia. Nah, di banyak riset dikatakan jumlah kelas menengah itu sekitar 141 juta orang. Banyak banget kan? Nah, kalau ini kita sandingkan dengan data yang lain, menurut sensus penduduk pada tahun 2010, 87% dari jumlah penduduk kita adalah Muslim. Jadi kalau jumlah kelas menengah, kalau kita ambil itu kira-kira stasioner gitulah ya, 141 juta itu kelas menengah, kemudian ternyata penduduk kita itu yang Muslim ada 87%. Kita bisa kira-kira sendiri berapa sih jumlah kelas menengah yang ada di Indonesia. Jumlahnya ratusan juta, dan ini sebuah market yang sangat captive dan penting untuk kita perhatikan jika kita ingin sukses di dalam berbisnis, dalam berusaha, dan kita tahu bagaimana cara memasarkan produk kita ke kelas menengah Muslim yang ini. Itulah pentingnya mengapa kita membahas buku yang ditulis oleh Yusuf Hadi ini, yaitu Marketing to the Middle Class Muslim. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam bukunya. Jadi bukunya ini tuh yang ingin saya ceritain, ini ada dua bagian besar di dalam buku ini, yaitu bagian pertama sebenarnya itu menceritakan tentang bagaimana adanya perubahan perilaku konsumen yang ada di Indonesia, khususnya pada kelas menengah Muslim ini. Nah, yang bagian yang kedua, yaitu bagian yang paling inti nanti sebenarnya, adalah bagian yang menceritakan bagaimana sih strategi dan taktik pemasaran bagi kita untuk masuk dan mengenal empat bagian atau empat divisi dari middle class Muslim itu sendiri. Bagaimana karakteristiknya dan bagaimana cara menjual kepada empat jenis konsumen ini. Oke, sebelum masuk ke bagian kedua yang inti tadi, saya ingin masuk ke bagian pertama. Jadi di bagian pertama ini sebenarnya itu banyak banget ya, menurut saya unnecessary sih, nggak terlalu perlu sebenarnya sebanyak ini. Jadi sampai 200 halaman dibahas di bagian ini. Intinya pada bagian ini penulis ingin menunjukkan bahwa terjadi perubahan dan perilaku konsumen khususnya pada kelas menengah Muslim. Apa aja sih contohnya? Ada macam-macam. Saya ingin sebutin beberapa aja. Jadi kayak ada revolusi hijab. Sekarang tuh orang udah banyak berhijab dengan macam ragam hijab yang ada di pasaran saat ini. Ada hijab buat ibu-ibu yang bekerja, ada hijab buat ibu rumah tangga, ada hijab untuk mahasiswi dan segala macam. Nah, ini masing-masing punya segmen sendiri dan sangat penting untuk dipahami bagaimana karakter masing-masing segmen itu sendiri. Nah, kemudian ada juga peningkatan masyarakat Muslim yang pergi umroh atau melakukan perjalanan religius. Saya juga baru tahu ya belakangan bahwa ternyata itu ada umroh yang disebut dengan umroh private. Jadi umroh private ini kita ikut umroh biasanya kan 9-11 hari gitu ya, dengan jadwal yang tertentu. Nah, umroh private ini tuh kita berangkat umroh dan kita bisa nentuin sendiri jadwalnya. Nah, yang private ini kita nggak bareng orang lain, kita bisa bareng keluarga kita sendiri, atau kita bahkan bareng teman sekantor atau semacamnya. Nah, di kegiatan umroh private ini kita bisa milih jadwalnya, bisa nentuin sendiri jadwalnya. Misalnya kita pengen hari ini jalan ke Gunung Uhud, kita bisa ke sana. Kemudian kita bisa lagi nentuin perjalanan kita berikutnya tuh besoknya mau ke Madinah atau kemana. Nah, kita bisa nentuin sendiri jadwalnya. Ini menarik loh. Jadi ada kelas masyarakat Muslim yang punya purchasing power yang cukup sehingga akhirnya mereka melakukan perjalanan wisata religi yang kayak gini. Nah, selain itu ada juga perubahan yang lain, seperti masyarakat tuh sekarang makin aware dengan makanan halal dan kosmetik yang halal. Jadi makin banyak orang yang consider sebelum milih makanan tuh dia ngeliat ada label halalnya atau enggak, atau kalau makan di restorannya udah sertifikasi halal atau enggak. Bukan hanya itu, di kosmetik juga. Jadi mereka nggak asal pakai kosmetik, mereka perhatiin kosmetik itu sudah sertifikasi halal atau belum. Contoh Wardah salah satu pioneer ya, pelopor di industri kosmetik halal ini, jadi trendsetter dia.
Dan kalau kalau si produsen-produsen yang tidak memperhatikan kehalalan ini, maka dia bisa kalah saing tuh sama produsen lain yang sudah memakai logo halal. Nah, nggak hanya itu ya, di sektor perbankan sekarang perbankan syariah udah makin tumbuh berkembang karena masyarakat semakin sadar bahwa riba itu yang dilarang agama itu harus dihindari. Oleh karena itu ini mendorong pertumbuhan nggak hanya perbankan syariah sih, ada asuransi syariah, investasi syariah dan lain-lain. Nah, di luar itu ada juga hotel syariah yang makin menjamur ya. Ada Sofian Hotel, ada beberapa jaringan hotel Islam, hotel syariah lainnya. Nah, yang menarik lagi tuh budaya Islam juga semakin berkembang loh. Kayak misalkan gini, beberapa tahun lalu kita lihat dong ada beberapa film yang genre-nya itu membawa nilai idealisme atau ajaran Islam seperti Ayat Cinta, kayak Ketika Cinta Bertasbih. Ini juga sebenarnya berangkat dari novel-novel Islami juga loh. Yang ini juga segmen pasarnya juga banyak. Kita tahu juga ada Forum Lingkar Pena, jaringan penulis yang menulis dengan idealisme Islam. Nah, di musik juga banyak loh segmen ini. Jadi kita tahu ya, dulu ada si Gigi, setiap kali Ramadan dia beberapa kali ya saya perhatiin dia tuh ngeluarin album religi. Nah, kalau yang beberapa tahun terakhir ini kayak si Nisa Sabian, nah dia tahun lalu tuh ngeluarin album yang religi dan ini sangat booming dari tahun lalu hingga sekarang. Nah, dari gambaran cerita ini sebenarnya penulis ingin menunjukkan bahwa masyarakat itu semakin sadar loh bahwa kepatuhan terhadap syariah itu penting dan mereka juga tetap mempunyai nilai-nilai yang ingin dibawa ke dalam konsumsi yang mereka lakukan. Gak hanya nilai-nilai Islam, tetapi mereka juga memperhatikan functionality ya, kegunaan, terus kebermanfaatan dari produk atau jasa yang dia gunakan. Jadi walaupun ada mereka memperhatikan nilai keislaman, tapi juga mereka memperhatikan nilai kemanfaatan dari produk atau jasa yang mereka gunakan. Nah, saya ingin masuk ke bagian yang paling inti sebenarnya dari buku ini, yaitu di bagian yang kedua. Di bagian kedua ini penulis membagi middle class muslim itu ke dalam 4 bagian atau 4 divisi ya. Nah, mereka membaginya itu gimana caranya? Caranya gini, mereka membuat sumbu X dan Y. Nah, di sumbu Y-nya itu mereka mengatribusi di situ functional dan emotional value dari produk dan jasa yang ditawarkan. Sementara di sumbu X-nya mereka mengatribusi nilai Islam, atribusi terhadap bagaimana kelekatan antara produk atau jasa ini terhadap nilai-nilai Islam. Nah, jadi kita bisa bentuk 4 bagian dari situ, dari yang produk dari konsumen yang dia tuh tidak memperhatikan functionality-nya, nilai functionality rendah dan nilai keislamannya rendah, kemudian nilai functionality-nya rendah tapi spiritual value-nya tinggi, kemudian ada juga yang functionality dan emotional value-nya itu tinggi tapi kebalikannya spiritual value-nya rendah. Dan yang keempat yaitu functional dan emotional value-nya tinggi dan spiritual value-nya juga tinggi. Nah, keempat ini apa aja sih? Oke, saya sebutin yang pertama ya. Yang pertama adalah apatis. Nah, apatis ini jumlahnya 27% dari pangsa pasar yang ada di Indonesia. Sosok ini adalah tipe konsumen yang memiliki pengetahuan dan wawasan dan seringkali tingkat ekonomi dan kesejahteraannya itu rendah. Di samping itu, tipe konsumen ini juga memiliki tingkat kepemahaman dan kepatuhan yang rendah dalam bersyariah. Intinya, mereka itu pengetahuannya, wawasannya itu rendah, kemudian juga kepatuhan terhadap syariahnya itu rendah. Apa sih dampaknya? Nah, strateginya untuk kelas yang seperti ini adalah sebenarnya kita tuh memberikan 4P, yaitu apa aja? Yaitu price. Artinya mereka tuh nggak terlalu peduli manfaatnya tuh bagus banget atau enggak, nilai keislaman bagus atau enggak, yang penting murah. Karena juga tingkat kesejahteraannya itu dia rendah. Nah, yang kedua adalah kelompok rasionalis. Tipe konsumen ini memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan tipe yang pertama tadi. Dia itu open-minded, punya wawasan global, tetapi memiliki kepatuhan syariah yang rendah. Segmen ini amat kritis dan pragmatis dalam kriteria pemilihan produk berdasarkan utilitasnya, tetapi mengesampingkan faktor-faktor ketaatan dalam beragama. Nah, strategi apa sih sebenarnya yang pas buat segmen ini? Nah, buku ini tuh bilang kita harus menawarkan
functional dan emotional value yang besar. Jadi karena dia nggak terlalu memperhatikan nilai-nilai Islam, maka manfaat dari produk ini harus besar. Artinya gini, kalau lu jual makanan, maka makanan harus enak. Kalau ente jualan pakaian itu mesti bagus. Nonetheless itu Islami apa enggak, ada label halal atau enggak, segala macam. Yang penting functionality-nya itu harus keren, harus bagus. Karena dia nggak terlalu memperhatikan nilai agama. Nah, yang ketiga ini adalah tipe konformis. Konformis ini adalah mereka masyarakat Muslim yang memiliki ketaatan yang sangat tinggi dalam penerapan syariat Islam. Nah, sebaliknya mereka ini cenderung tidak membuka diri terhadap nilai-nilai di luar Islam. Nah, sehingga mereka tuh cenderung tidak terlalu memperhatikan functionality terhadap produk yang ada. Jadi mereka tuh pengen patuh terhadap Islam. Jadi kalaupun ini produknya itu nggak bagus-bagus banget, asalkan itu sudah dengan syariah, pasti diambil. Ya, misalnya nggak gitu-gitu enak banget nih ada kue, tapi dia halal, nah dia diambil produk itu. Sehingga yang penting buat dia adalah bagaimana kita sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kalau ketemu dengan segmen masyarakat yang seperti ini yang jumlahnya sekitar 21%, maka strategi marketingnya adalah gunakan label Islami itu sendiri sebagai nilai jual terhadap segmen masyarakatnya seperti ini. Jadi kalau kalian misalkan buka toko, nah tokonya itu jual produk haji. Nah, yang penting yang dikedepankan itu adalah harus Islami. Jadi penjualnya harus berpakaian pakaian Muslim yang rapi. Kemudian juga ngucapin salam terus segala macam lah. Jadi kedepankan nilai-nilai Islam yang sangat kuat. Nah, yang keempat ini adalah tipe universalis. Ya, tipe konsumen ini memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang luas, pola pikir yang global, melek teknologi, namun di sisi lain juga menerapkan dan menjalankan nilai-nilai Islam dengan patuh. Keren nih yang bagian ini. Jadi dia memperhatikan nilai-nilai Islam, juga memperhatikan kebermanfaatan dari produk dan jasa yang dia konsumsi. Lalu bagaimana caranya, strateginya untuk menjual ke segmen yang sekitar 23% ini? Nah, caranya adalah kita tawarkan nilai-nilai yang universal, bahwa Islam itu memberikan keadilan dalam transaksi ekonomi misalkan, maka pentinglah untuk membeli produk-produk syariah yang bebas riba. Atau misalkan ternyata produk yang kita jual ini kalau konsumen beli, maka ini bisa memberi manfaat kepada anak yatim misalkan. Jadi begitu dia beli, si konsumen dia bisa langsung donasi ke anak yatim. Nah, nilai-nilai ini bisa masuk ke segmen yang keempat ini, yaitu universalis. Nah, kalau kita menguasai keempat segmen ini, nah maka ini kan jadi kunci bagi kita untuk masuk kepada segmen kelas menengah Muslim yang jumlahnya sangat banyak tadi. Lebih lanjut sebenarnya di buku ini tuh dijelasin beberapa jurus-jurus jitu untuk menyasar middle class Muslim itu. Jadi mereka ada 6 sebenarnya yang di situ. Saya kasih beberapa aja lah ya. Jadi ada customer yang pertama ya. Jadi the principle of customer. Jadi customer become more religious, they begin to search for spiritual value. Jadi customer kita tuh di Indonesia tuh semakin makmur, dia cenderung semakin tinggi keingintahuannya terhadap nilai-nilai spiritual. Jadi semakin mereka kaya, mereka semakin patuh terhadap Islam lah, sebagai terhadap agama. Menarik kan? Nah, kemudian yang kedua, the principle of competition. Jadi pada aspek ini kita harus connect our brand to our customer's heart. Jadi kita harus menciptakan persona dari produk dan jasa yang kita punya dengan impian, aspirasi dan nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing segmen customer tadi. Nah, sisanya masih ada 4 lagi jurus jitu lainnya yang bisa kalian temukan di dalam buku ini, yang sangat penting untuk diketahui, apalagi kalau kalian tuh entrepreneur ya. Kalian mesti baca buku ini sehingga bisa tahu cara masarin ke 4 segmen masyarakat Muslim yang ada di Indonesia ini. Sekian aja kali ini dari saya. Sampai jumpa lagi di review dan cerita-cerita buku yang berikutnya. Terus support channel Ceritain Bukumu ini. Visit kita juga di Instagram. Sampai sini aja, Randy out.